Perkenalkan, nama saya Noni Simbolon dengan NIM 1020230112. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menyusun kerangka dan hipotesis. Kerangka teoritis merupakan bagian yang memberikan gambaran dan batasan-batasan tentang teori-teori yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian. Biasanya, bab yang memuat tentang kerangka teori penelitian ini disebut bab tinjauan pustaka. Kerangka teoritis adalah kerangka yang berisi penjelasan mengenai teori apa yang akan digunakan dan dijadikan landasan atau acuan oleh peneliti, yang juga disertai dengan asumsi teoritis untuk menjelaskan fenomena apa yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Selain itu, kerangka teoritis ini memberikan penegasan terhadap sebuah teori yang akan peneliti gunakan. Selanjutnya, ada peranan kerangka teoritis. Yang pertama, memberi kerangka pemikiran bagi penelitian. Yang kedua, membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian. Yang ketiga, memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data serta fakta. Yang keempat, mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan runtun. Yang kelima, membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Yang keenam, memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Yang ketujuh, memberikan dasar-dasar konseptual dan merumuskan definisi operasional. Yang kedelapan, membantu mendudukkan secara tepat dan rasional dalam mensintesis dan mengintegrasikan gagasannya. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, memahami topik penelitian. Yang kedua, menentukan variabel penelitian. Tiga, mencari teori yang relevan. Yang keempat, menyusun kerangka teori. Lima, menyusun hipotesis. Yang keenam, menguji hipotesis. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya dalam telaah pustaka. Kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel yang dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakan sebagai landasan untuk penelitiannya. Pengertian lainnya tentang kerangka konsep penelitian yaitu kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep berisi variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti, serta harus sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan membuat kerangka konsep yaitu pertama, memberikan penjelasan secara visualisasi hubungan variabel-variabel penelitian. Yang kedua, meningkatkan ketajaman pemahaman tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, mempertegas ruang lingkup penelitian. Yang keempat, dapat dijadikan bahan untuk pemilihan jenis desain penelitian. Cara membuat kerangka konsep. Yang pertama, identifikasi kembali topik penelitian, terutama variabel penelitian. Yang kedua, identifikasi kerangka teori dalam tinjauan pustaka sebagai dasar membuat kerangka konsep. Yang ketiga, gambaran melalui skema hubungan antar variabel yang akan diteliti. Yang keempat, pastikan semua variabel penelitian yang akan diteliti sudah diakomodir dalam skema kerangka konsep penelitian. Yang kelima, jika dalam gambar kerangka konsep penelitian ada variabel yang tidak diteliti, maka berikan keterangan atau penjelasan. Secara umum, garis besar menunjukkan variabel yang diteliti dan garis putus-putus menunjukkan variabel yang diteliti. Selanjutnya, berikan uraian secara singkat dan jelas bagaimana konsep-konsep tersebut mempengaruhi konsep atau variabel yang lain. Hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hupo dan tesis. Hupo artinya sementara atau lemah keberadaannya, dan tesis artinya pernyataan atau teori. Hipotesis pada dasarnya merupakan preposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan suatu keputusan atau pemecahan persoalan atau dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan sebagai suatu hipotesis juga merupakan data, akan tetapi karena kemungkinan bisa salah apabila digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, harus terlebih dahulu diuji dengan menggunakan data hasil observasi. Adapun ciri perumusan hipotesis yang baik, yang pertama merupakan kalimat deklaratif, yang kedua mengekspresikan kolerasi dua variabel atau lebih, yang ketiga merupakan jawaban tentatif atau sementara terhadap masalah,
Yang keempat, memungkinkan untuk dibuktikan secara empirik. Selanjutnya, kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis hendaknya menyatakan rumusan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, dan padat. Yang ketiga, hipotesis mungkin untuk diuji. Yang keempat, hipotesis dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoretik dan dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Selanjutnya, menentukan hipotesis. Yang pertama, memiliki banyak informasi tentang masalah yang akan dipecahkan dengan cara banyak. Membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, objek, dan hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang diselidiki. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan yang lain yang sesuai dengan kerangka teori dan di bidang ilmu yang bersangkutan. Bentuk rumusan hipotesis. Pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, membuktikan ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua variabel. Ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau statement, bukan dalam bentuk kalimat tanya. Kedua, hipotesis harus dapat diuji. Hal, hal ini berarti suatu hipotesis harus mengandung atau terdiri dari variabel-variabel yang dapat diukur dan dapat dibanding-bandingkan. Yang ketiga, hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Hal ini berarti bahwa hipotesis hendaknya berkaitan dengan lapangan ilmu pengetahuan yang sedang atau akan diteliti. Yang keempat, hipotesis harus sederhana dan terbatas. Artinya, hipotesis yang tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan pengertian atau tidak terlalu luas akibatnya. 3 macam kesalahan yang mungkin terjadi saat pengujian hipotesis, yaitu kesalahan jenis pertama, menilai H0 yang benar. Kedua, kesalahan jenis kedua, menerima H0 yang salah. Kesalahan ketiga, kesalahan merumuskan hipotesis. Kesalahan jenis 1 dan 2 sudah diperkenalkan secara luas oleh kalangan statistikawan. Kesalahan jenis 3 tidak banyak diperkenalkan, dan ini mengakibatkan pemecahan masalah yang tidak menyelesaikan masalah. Sementara masalah sesungguhnya tidak terselesaikan. Klasifikasi hipotesis. Hipotesis 0. Pada penelitian, hipotesis 0 ini diartikan sebagai tidak adanya hubungan atau perbedaan antara dua fenomena yang diteliti, diberi narasi atau simbol dengan H0. Yang kedua, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis 0 yang berbunyi adanya perbedaan atau adanya hubungan antara dua fenomena yang diteliti atau variabel bebas dengan variabel terikat. Diberi notasi atau simbol dengan HA. Contoh kasus yang pertama, seorang perekam medis menyusun kerangka konsep sebelum menentukan metode penelitian tentang kelengkapan rekam medis. Dengan kerangka konsep tersebut, ia dapat memperjelaskan batasan variabel yang diteliti dan menentukan desain penelitian yang sesuai. Hal tersebut menunjukkan tujuan membuat konsep, yaitu A. Mempertegas ruang lingkup penelitian dan membantu penelitian desain penelitian. B. Menyimpan hasil penelitian. C. Menginterpretasikan data penelitian. D. Menyusun laporan akhir penelitian. Menentukan teknik analisis data. Menurut saya jawabannya A. Mempertegas seluruh ruang lingkup penelitian dan membantu penelitian desain penelitian. Contoh kasus yang kedua, seorang staf rekam medis mengamati bahwa banyak dokter spesialis tidak mengisi lembar discharge summary tepat waktu. Setelah melakukan wawancara mendalam kepada para dokter untuk menemukan alasan atau teori baru mengapa hal itu terjadi, penelitian menyimpulkan adanya faktor kelelahan digital. Hipotesis yang muncul dari pengamatan lapangan ini disebut jawabannya hipotesis induktif. Sekian dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.